Shalom, selamat pagi Jemaat MDC. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya harap semoga kita semua di sini bisa bersama-sama berbagi sukacita yang sama di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman tim Pesparawi. Tuhan memberkati, dan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Saudara bukan orang asing, tetapi bagian dari keluarga Masa Depan Cerah Banjarmasin. Oke, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat pernyataan-Mu sehingga kami bisa sampai di tempat ini dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun. Semua itu karena berkat kemurahan-Mu. Kami juga bersyukur atas seminggu yang telah lalu yang telah kami jalani bersama-Mu Tuhan. Dan kami kembali di pelataran-Mu pada pagi hari ini untuk menaikkan pujian kami dan memberikan persembahan syukur kami yang terbaik. Kami serahkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sedang jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita. Ku tak akan menyerah, menghadapi rintangan, ku bersandar padamu, Allah sumber kekuatanku. Ku kan jadi pemenang, mengatasi rintangan, ku takkan sama lagi. Sebab Kaulah yang besertaku.
apapun musim kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir karena kita punya satu sandaran, yaitu Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Kita naikkan satu pujian lagi.
masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita buka pikiran kita, dan saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan akan menuntun langkah kita, akan membuat kita menjadi orang yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Apapun kondisi kita, jangan merasa kita ini kecil, tapi kita punya Tuhan yang bisa mengerjakan segala sesuatunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ucapan syukur kita. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
bersama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kita percaya, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Yang mustahil bagi Tuhan mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini dan Engkau memulihkan setiap keadaan kami. Kami percaya bahwa ketika menghampiri hadirat-Mu, orang yang datang dan membuka dirinya, membuka hidupnya, membuka hatinya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan kami percaya Tuhan juga sementara bekerja dalam kehidupan kami saat ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau Allah yang tak terbatas. Kau Roh Kudus yang hadir di sini, Kau yang mengerti isi hati yang paling dalam dari Bapa. Kau yang akan menolong, membukakan rahasia kebenaran firman melalui hamba-Mu ini. Demikian pula Tuhan, Engkau penuhi setiap umat-Mu yang hadir di sini maupun yang di rumah mereka dengan roh hikmat dan pewahyuan daripada-Mu, sehingga bila firman ini boleh jatuh di tanah yang tepat, yakni tanah yang subur, yakni hati yang sudah dipersiapkan supaya menyongsong benih ilahi itu. Dan kami percaya firman itu akan tumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya, dan pada waktu itu tiba nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Musim libur sudah tiba dan saya sangat senang karena tidak semua Anda pergi berlibur sehingga masih bisa menemani saya dalam ibadah pagi hari ini. Saya juga menyambut teman-teman tim Pesparawi ya, band yang mewakili Kalimantan Selatan, yang mana besok mereka akan berangkat ke Yogyakarta dan akan mengikuti Pesparawi di Jogja, dan sebentar mereka akan perform, tapi usai saya khotbah. Dan kita berdoa supaya Tuhan jaga lindungi teman-teman sehingga mereka boleh sehat semua, sehingga nanti hari di mana mereka tampil benar-benar mereka maksimal ya. Saudara-saudara, tema kita sepanjang bulan Juni itu Arise. Minggu lalu saya sudah jelaskan tentang apa itu arise. Arise itu kalau Anda lihat di terjemahan bebas maka itu timbul atau muncul atau bangun atau bangkit. Tapi definisi paling terakhir arise itu adalah sebuah akibat.
Dan betul bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka terjadi akibat yang luar biasa di tangan orang percaya. Dan saudara-saudara, setelah kita dibangkitkan dari keterpurukan, kita dibangkitkan dari ketakutan kita kemudian dibawa untuk keluar dari comfort zone kita, maka apa nextnya yang harus kita lakukan? Dan untuk itu maka tema kita saat ini adalah bangkit untuk bertindak. Ngomong sama-sama, arise to action. 1, 2, 3. Arise to action. Bangkit untuk bertindak. Jadi bukan hanya kemudian dilahirkan kembali, oh saya yakin akan keselamatan, oh pokoknya surga itu milik gue, yang lain enggak. Bukan itu semata-mata. Tetapi kalau ketika kita terima Kristus dan hadir dalam hidup kita, dan kemudian memberi dampak dalam kehidupan kita, maka apa tujuannya? Bersyukur karena ketika Yesus disalibkan, dikatakan ada 2 penjahat yang diselipkan di kanan dan kiri. Dan dalam tradisi orang timur atau kita, kanan itu selalu lebih baik dari yang kiri. Makanya kalau salaman itu harus tangan kanan. Anak-anak kita kalau masih kecil mereka gak ngerti membedain tangan kanan, tangan kiri. Sehingga ketika salaman om, salaman sama opa, dia kasih tangan kiri, tangan yang baik ya. Jadi hanya kita mendefinisikan bahwa ada tangan yang gak baik, ada tangan yang tidak baik. Oke, tidak apa-apa, kita sesuai dengan adat ketimuran kita, maka tangan kanan lah yang baik. Nah, dikatakan penjahat yang di sebelah kanan itu, dikatakan last minute sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia mengalami keselamatan dari Tuhan. Dan dalam pelayanan pengembalaan saya 20-an tahun ini, saudara, hanya sedikit sekali orang yang mendapatkan anugerah menjelang nafas terakhir dia terima Tuhan. Itu sedikit sekali. Tapi mayoritas atau kebanyakan dari kita atau orang percaya yang hari ini ada, setelah terima Kristus mereka tidak meninggal dunia. Mereka masih harus kembali ke dalam pekerjaannya, mereka harus kembali kepada keluarganya, mereka harus kembali ke sekolahnya, mereka harus kembali ke kampusnya, mereka harus kembali ke lingkungan di mana mereka hidup. Berarti saudara, tujuan Allah hadir dan merubah hidup kita bukan semata-mata supaya kita menikmati berkat surgawi itu seorang diri tentunya, tapi pasti ada tujuannya, di mana itulah yang akan kita lihat pada hari ini. Dan untuk itu landasan teks yang akan kita pelajari hari ini, yakni dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita baca secara cepat. Saya akan bacakan ayat-ayat tersebut, semuanya sudah tersedia di slide-nya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini setiap hari, kita seminggu hanya 1 kali, itu pun kadang masih banyak yang malas-malas. Ini setiap hari, every day, ya, bersekutu tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan dikatakan, kita baca ayat 47 terakhir, 1, 2, 3. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya ketika sampai ayat 47 ini saya bilang, apa mungkin orang Kristen disukai semua orang? Rasanya sulit loh. Bahkan saya lihat status teman saya di media sosial, bahwa kalau Anda ingin disukai oleh semua orang, jual saja es krim. Maka mulai dari bocah, anak TK sampai yang paling tua, pasti doyan Anda, doyan es krim yang Anda jual tentu. Tetapi ketika saya menemukan frasa kalimat ini, saya bilang ini menarik untuk dikaji. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara, dari teks yang kita baca ini, dari ayat 41, paling tidak saya menemukan rahasia yang bisa mentransformasi kehidupan orang ketika berjumpa dengan Yesus.
ada dua hal yang akan mentransformasi orang, ya. Dikatakan firman Tuhan itu mentransformasi kehidupan, dan itu kita temukan dalam ayat 41. Dikatakan mereka yang menerima perkataannya. Perhatikan baik, perkataan siapa yang dimaksudkan? Perkataan Petrus yang lagi berkhotbah. Artinya momen yang sangat krusial untuk tidak atau akan terjadinya transformasi dalam kehidupan kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kamu terima perkataannya atau tidak. Itulah sebabnya momen yang paling penuh dengan peperangan juga saat berkhotbah. Kenapa? Kalau saat pujian tuh semua orang suka musik, ya. Mau yang bisa musik atau tidak, tapi umumnya sebuah kebenaran universal, ketika orang dengar musik itu secara naluri tubuhnya, gesturnya itu akan mulai ikuti walaupun dia nggak bisa. Seperti kakinya, atau mungkin dalam hatinya, atau mungkin tangannya mulai gini gitu. Umumnya semua orang suka musik, sehingga nggak mungkin orang dengar musik yang tadi seperti teman-teman lagi main dan orang tidur. Rasanya kecuali Anda mungkin 5 hari sudah nggak tidur. Dan musik begitu luar biasa, kemudian akhirnya membuat Anda bisa tidur. Tapi biasanya kalau orang dengar musik itu pasti orang itu melek, seger. Giliran sampai pada firman Tuhan. Nah biasanya ini peperangan dimulai. Kenapa? Karena dikatakan apa? Firman Tuhan itu yang bisa mentransformasi orang. Dan dikatakan pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, dan setelah murid-murid para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, bangkitlah berdiri Petrus dan 11 rasul lainnya, dan dia mulai berbicara, mulai berkhotbah. Dan dalam ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya ada 3.000. Dan bukan hanya menerima perkataannya, tapi ini yang penting, memberi diri. Banyak orang ketika mendengarkan firman Tuhan, pendeta yang ngomong ada amin, saudara semua kompak amin. Amin itu artinya benar, amin itu artinya setuju dengan apa yang dikatakan. Tapi acap kali orang karismatik biasanya sampai pada amin, tapi tidak sampai pada yang berikutnya, memberi diri untuk ditransform oleh perkataan Tuhan. Itu yang membedakan orang yang suka dengan firman Tuhan sama orang yang akhirnya diubahkan hidupnya oleh firman Tuhan, karena problemnya memberi diri apa enggak. Doa saya hari ini kita memberi diri kita supaya diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Apa saja diubahkan, apa saja ditransformasi oleh firman Tuhan. Paling tidak ada 3 area. Yang pertama spiritual transformation, roh kita ditransformasi. Yang kedua psychological transformation, transformasi jiwani. Yang ketiga physical transformation atau transformasi ragawi. Badan kita juga mengalami transformasi loh saudara-saudara. Nah kita akan lihat dari teks ini saudara. Ya. Dari 3 area ini kita akan lihat dari teks kita. Yang pertama spiritual transformation, transformasi rohani. Saudara-saudara, ada kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Orang ya, kalau sudah menerima perkataan Tuhan dan memberi dirinya untuk mengalami transformasi, maka biasanya orang itu akan mengalami yang namanya cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Ada kehausan, ada kerinduan. Seperti tadi dicatat bahwa setiap hari mereka bersekutu, berkumpul di bait Allah. Dan mereka memecah-mecahkan roti. Ada kehausan, ada kerinduan akan Tuhan, saudara. Orang kalau hatinya sudah diubahkan, itu biasanya berkobar-kobar, menyala-nyala. Ada antusiasme yang luar biasa yang tidak bisa dibendung. Ibarat kalau Anda yang sekarang sudah menikah, Anda tentu dulu menjalani satu fase yang namanya pacaran. Tidak ada kemudian ketemu langsung, yuk kita menikah, ayo. Tidak ada. Biasanya itu pasti ada fase pacarannya. Dan biasanya fase-fase pacaran itu adalah fase-fase di mana ada saling
saling menjajaki, mulai kenal pasangannya satu sama lain, keluarganya bagaimana. Tetapi ada satu hal, ya, ada perasaan pingin terus dekat sama si dia, kan biasanya begitu. Saudara, pacaran zaman hari ini berbeda dengan pacaran zaman saya dulu. Zaman dulu saya pacaran itu jarak jauh, apa itu LDR. Dan waktu itu handphone belum ada. Dan supaya saya ingin menumpahkan hasrat kerinduan saya kepada sang kekasih dan pujaan saya, maka saya harus menyediakan spend time untuk pergi ke wartel dan menelpon dia. Pak Albert tertawa. Jangan-jangan Bapak juga melakukan itu ya. Dan dulu kalau wartel, Anda yang usia-usia bukan sekarang ya, itu jam 10 ke atas itu ada diskonnya. Dan setelah jam 11 itu diskonnya lebih banyak. Dan karena hamba Tuhan duitnya pas-pasan ya, pas untuk makan ya, atau bahkan itu pun bisa nggak pas, saudara-saudara. Sehingga cari jam-jam yang seperti itu, dan saya sudah janjian, dan dia juga sudah nunggu-nunggu loh, saudara-saudara. Dia sudah nunggu-nunggu, saudara. Bahkan menelpon dia itu kadang nggak cukup 1 jam loh, saudara-saudara. Tapi harus dicukup-cukupkan karena berkenaan dengan isi dompet saya. Dan ada jalur komunikasi yang lain, yakni bersurat. Dan sampai hari ini saya cari surat-surat yang pernah saya kirim ke dia. Dia sembunyi, saya nggak tahu di mana. Tapi dia hanya ngomong, surat-suratmu masih aku simpan. Rasanya tuh, gairahnya itu lain. Cintanya itu lain. Dan dikatakan cinta sejati itu akan diungkapkan oleh waktu setelah menikah. Bagi yang pengantin baru, yang baru 6 bulan menikah, baru 2 bulan menikah ada di sini, atau yang baru 1 tahun menikah, atau yang sudah 2 tahun menikah, seharusnya Anda mengerti apa yang saya ucapkan. Ada kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Saudara, dikatakan apa? Tanda dari orang haus dan rindu akan Tuhan itu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Baca Alkitab itu seperti baca surat cinta, saudara. Alkitab itu surat cinta dari Tuhan untuk kita orang percaya. Rindu untuk tahu, penasaran untuk tahu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Makanya sampai ada slogan ya, no Bible, no breakfast. Ya, tidak akan sarapan pagi sebelum membaca Alkitab. Itu slogan orang yang lagi haus akan Tuhan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan dan kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, memberi diri kita, maka terjadi transformasi rohani kita, roh kita yang selalu haus dan rindu akan Tuhan. Dan konkretnya yakni bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan senantiasa bersekutu dalam persekutuan dengan saudara seiman. Saudara, saya masih ingat umur saya masih SMP. Ya. Persekutuan doa itu tidak ada transport, jalan kaki, saudara-saudara. Dan jalan kaki kadang-kadang harus bawa satu keyboard yang Casio kalau nggak salah, atau Yamaha yang kecil. Ada yang PSR, itu waktu itu di Flores, saudara. Dan itu harus dipopom begitu saja, jalan kaki berkilometer-kilometer, dan dilakukan dengan penuh semangat, saudara. Hari ini, saudaraku, semua sarana prasarana sudah tersedia, itu pun nggak ada di sini. Nggak ada di sini satu, atau nggak ada di sini banyak, di luar sana banyak. Saya masih ingat saat-saat seperti itu. Tidak ada sarana prasarana, transport, mobil dan sebagainya, nggak ada, jalan kaki. Tapi dalam masa-masa seperti itu, orang yang senantiasa dipenuhi dengan kehausan dan kerinduan akan Tuhan, bersekutu dalam persekutuan dan saudara siman, itu sebuah saat momen yang ditunggu-tunggu.
Aduh, kapan minggu ya? Kapan hari di mana kita akan ketemu ya persekutuan doa ya? Aduh, kok lama ya? Sama seperti orang lagi jatuh cinta itu. Ya. Bahkan hari ini saudaraku mungkin jauh lebih kejam hari ini kalau orang pacaran. WhatsApp, WA, 5 detik kalau tidak balas, itu sudah P. Zaman dahulu surat itu 2 minggu, itu pun kilat khusus, saudaraku. Kalau Anda beruntung ya di atas kilat khusus, itu namanya, istilah saya lupa. Itu 1 minggu. Jadi come on, kalau Anda hanya 5 detik 10 menit nggak dibalas WhatsApp-nya, hei jangan ngomel, karena aku dulu tuh nunggunya 1 minggu 2 minggu, saudaraku. Ditunggu hari-hari untuk bersekutu itu. Ini luar biasa kalau orang dilanda oleh kasih yang bulan mulut. Dan yang kedua dikatakan, maka mereka semua diliputi dengan ketakutan. Frasa kalimat bahasa Indonesia terjemahan LAI yang baku yang kita baca itu agak sedikit perlu dijelaskan kalau Anda baca dalam terjemahan lain. Di sana dikatakan maka mereka hormat dan takut akan Tuhan. Jadi bukan ketakutan kayak gitu, bukan seperti takut setan, bukan. Tapi ada rasa hormat dan takut akan Tuhan ketika roh seseorang itu mengalami transformasi. Takut akan Tuhan, hormat, respect kepada Allahnya. Dan akibatnya terjadi manifestasi kuasa Allah yang sangat nyata setiap hari. Mujizat, tanda-tanda ajaib itu terjadi, dan itu menjadi hal yang biasa setiap hari. Saudara-saudara saya generasi tahun 70-an, generasi yang di atas saya yang lahir 60-an, mereka tahu bagaimana awal revival di Indonesia dimulai dari salah satu kota di pelosok Indonesia, dan itu di daerah kelahiran saya, namanya Soe. Hari itu orang di kebun, di ladang, tiba-tiba dijamu oleh Tuhan dan nangis-nangis dan bertekuk di ladang, di kebun, di mana saja, minta ampun sama Tuhan, dan terjadi revival di kota Soe. Saat itu. Dan saudara-saudara, karena daerah NTT daerah yang miskin, dan mereka perjamuan kudus, mereka nggak punya roti dan anggur. Dan dalam kesederhanaan dan ketiadaan mereka pakai yang namanya singkong atau apa saja. Yang penting dianggap sebagai roti, dan air putih dipakai sebagai anggur. Percaya nggak percaya, ketika air putih itu diangkat dan diberkati, saat mereka minum itu anggur. Setiap waktu. Mujizat itu hal yang biasa. Ada satu orang yang meninggal dunia, dan sementara keluarga di belakang saudara belum tahu kalau orang timur meninggal, itu ditangisi, saudara. Dari hari pertama sampai setelah dikubur ditangisi, saudara. Ya. Dan sementara rombongan mengantar peti jenazah, dan tiba-tiba ketemu dengan hamba Tuhan di tengah jalan, dan kemudian turunkan petinya, buka petinya, dibuka petinya, dan dalam nama Yesus bangkit, saudara. Dan itu terjadi di daerah saya. Revival, mujizat, tanda-tanda yang ajaib terjadi. Dan sampai hari ini itu dikenal. Berapa tahun yang lalu dirayakan, ya, setelah 50 tahun dirayakan. Jadi dari situ lahir pendeta-pendeta hamba Tuhan yang luar biasa, yang sekarang berdomisili jadi warga negara Amerika, seperti namanya Mel Tari dan sebagainya itu. Ada beberapa dosen saya waktu saya studi teologi di Bandung, dia juga lahir dari kegerakan itu. Dan dari situ kemudian muncul persekutuan doa. Saudara-saudara, luar biasa. Manifestasi kuasa Allah sangat nyata. Mulai mujizat, tanda-tanda ajaib. Siapa hari ini yang butuh mujizat? Halo? Saya yakin kita semua butuh mujizat, amin. Kita butuh mujizat.
Tapi untuk itu hiduplah dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Hiduplah penuh dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saya percaya manifestasi kuasa Allah akan terjadi. Entah itu dalam bisnismu, entah itu dalam rumah tanggamu, masa depanmu, studimu, pekerjaanmu, apapun areanya, Tuhan akan bekerja di sana. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana ketika roh kita ditransformasi, maka bukan hanya hati yang berkobar-kobar, tapi juga ada rasa hormat dan takut akan Tuhan akan meliputi hidup kita. Yang kedua, psychological transformation atau transformasi jiwanya. Apa sih jiwa itu? Sederhananya jiwa itu ini. Di dalam jiwa itu ada 3 unsur. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ngomong sama-sama. Pikiran, perasaan, kehendak. Makanya kalau orang sakit jiwa itu sakitnya di area mana? Pikiran, ya toh? Ya, paranoid gitu. Ada yang bisik-bisikin gitu kan? Ya. Apakah ada yang sementara merasa ada bisikan? Mumpung ini kita tengking beramai-ramai, pasti setannya pergi ya. Pikiran, ya, perasaan dan kehendak. Nah, dalam jiwa kita itu ada 3 unsur ini. Dan dikatakan ketika terjadi transformasi, maka bukan hanya rohnya ditransformasi, di mana rasa lapar haus akan Tuhan dan takut akan Tuhan, tapi juga jiwanya mengalami transformation. Ya, pikirannya ditransformasi, perasaannya ditransformasi, kehendaknya ditransformasi. Dan saya pikir ini sangat penting, saudaraku. Sangat penting. Makanya ada pepatah dikatakan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, jiwa yang sehat itu apa? Sehat dalam pikirannya, sehat dalam perasaannya, sehat dalam apa? Kehendaknya. Nah, karena itu saudara-saudara, saya pikir ketika jiwa seseorang mengalami transformation, maka akhirnya hidupnya itu akan terbagi untuk orang lain. Share of life. Roti, makanya dibilang mari kita memecahkan roti. Roti yang dipecahkan itu ingat akan tubuh Yesus yang dipecahkan bagi orang percaya. Dan satu-satunya permintaan Yesus yakni untuk mengingat dia yakni perjamuan kudus. Dia gak minta banyak, hanya itu aja ya, perjamuan kudus. Jadi ketika roti itu dipecahkan ya, jadi berarti hidup kita ini harus menjadi berkat untuk orang lain. Dan itu hanya bisa terjadi dimulai dari yang namanya kompak, bersatu, bersama. Tidak ada Kristen independen itu, nothing. Tidak ada Kristen independen. Kalau orang merasa Kristen tapi bilang, aku gak mau bersekutu, mereka semua, enggak, dari Barnard Setter, cemari gitu. Atau bahkan sebaliknya merasa dia paling tercemar sehingga dia datang ke gereja dan merasa akan merusak kekudusan semua kumpulan ini. Hanya ada 2 perasaan itu. Nah, saya berharap tidak ada 2 perasaan itu di dalam diri kita. Ya, karena itu akan membuat kita menjadi Kristen independen. Ya, dan tidak ada Kristen independen. Yang ada itu bersama, dan kebersamaan itu akan memiliki kekuatan ketika kita bersatu. Kompak ya, dan luar biasa saudaraku, ketika Roh Kudus, kuasa Allah dicurahkan dan firman Allah mentransformasi hidup orang, maka yang tadinya mikirin diri aja, perasaannya hanya untuk dirinya, itu ditransformasi sehingga akhirnya dia mulai berpikir tentang orang lain. Dia mulai merasa seperti orang lain merasa. Dan kehendaknya itu tidak dipaksakan supaya orang lain ikutin. Tapi dia mulai belajar untuk mengerti kehendak orang lain dalam hidupnya. Itu transformasi jiwa nih. Berbela rasa, peduli sesama. Saudara-saudara, pandemi ini berjalan sudah hampir 3 tahun dan ya 2 tahun lebih, dan akhirnya kita ini kalau tidak hati-hati maka kita menjadi orang yang antisosial. Karena
sekarang itu semua di rumah, bekerja di rumah, ya toh, makan di rumah. Yang biasanya kalau makan keluar makan di rumah, yang biasanya nggak bisa masak terpaksa harus masak waktu itu, harus makan di rumah, sekolah di rumah, ya, apalagi belanja pun di rumah, melayani pun di rumah, khotbah di rumah. Teman saya pakai jas dan tanpa disadari timbul teman dia memang agak nakal. Pas dia berdiri celana pendek dan itu nggak dipotong, sengaja. Dan itu jangan dipotong biar lucu, tapi ternyata didemo oleh yang lain. Gak boleh Pak Gembala, gak boleh begitu. Itu menciderai wibawa Bapak Gembala. Oke. Semuanya dari rumah. Oke, itu sudah masa lalu. Sekarang kita hidup di masa sekarang, amin. Karena itu kembali kepada spirit itu, ya. Bagaimana hidup kita terpecahkan bagi sesama kita. Bagaimana kita hidup dalam satu komunitas. Dan bagaimana kita peduli terhadap sesama kita. Share of life. Dan bukan hanya itu, tapi bergembira dan tulus hati mewarnai komunitas mereka. Dikatakan dengan gembira dan tulus hati, mereka memuji Allah. Ibadah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Memuji, menyembah, praise and worship. Worship God itu menjadi sesuatu yang sangat disukai dan dinikmati. Tanpa penyembahan, gereja kehilangan esensinya sebagai gereja. Makanya saudara, suatu waktu temanku sharing tentang bagaimana tempat mereka didatangi, dirundung untuk tidak boleh beribadah di situ, dan kemudian terjadilah perdebatan, negosiasi, dan sampai pada kesimpulan mereka minta, oke, kalau begitu begini Pak Pendeta, boleh tetap pakai tempat ini ibadah, tapi kalau bisa jangan nyanyi-nyanyi ya. Terus kemudian Pak Pendeta bilang, mohon maaf, menyanyi itu kami sebenarnya bukan menyanyi, tapi kami sebenarnya memuji Tuhan Allah kami. Jadi kalau Anda melarang dan memangkas menyanyi-menyanyi itu sebagai bagian dari ritual ibadah kami, maka sama dengan Anda melarang kami itu tidak boleh pakai tempat ibadah kami. Saudaraku, jangan remehkan pujian dan penyembahan. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan, hanya itu yang bisa kita kasih, saudaraku. Tuhan itu tidak perlu dengar khotbah saya loh. Bahkan sekelas pengkhotbah Billy Graham pun, almarhum, itu tidak. Tuhan gak butuh khotbahnya Billy Graham. Tuhan gak butuh khotbahnya almarhum Morris Cerullo. Tuhan gak butuh khotbah pendeta-pendeta yang hebat di dunia. Karena yang butuh khotbah itu saya dan Anda. Allah memerlukan pujian dan penyembahan umatnya. Amin. Karena itu bergembira dan tulus hati mewarnai komunitas itu, justru spesifik sambil memuji Tuhan. Keren banget ini saudaraku. Jadi gereja rumah ke rumah menjadi sarana penjangkauan. Jadi waktu itu gereja itu dari rumah ke rumah. Dan akhirnya kita interpretasi sebagai cell group. Ya, jadi gereja itu menjadi gereja ketika selnya itu jalan. Dalam tubuh kita ini ada sel-sel. Halo? Kalau selnya nggak bekerja dengan baik, mati tubuh kita pelan-pelan. Dan Pak Ferry tahu kenapa kita harus berolahraga. Karena dikatakan setiap hari itu sekian ribu sel itu mati. Tapi sekian hari juga ada regenerasi sel dalam tubuh kita. Dan itu akan makin baik kalau kita olahraga, istirahat, makannya bernutrisi, hati yang gembira tentunya. Jadi gereja dari rumah ke rumah. Cell group, ya. Makanya ayo cell group, ngomong ke kanan kiri, ayo cell group, ayo kasih tahu, ajain, tatap matanya, katakan, ayo cell group. Yang pas para ini pulang, kalian harus cell group. Pak Pendeta nggak ada selnya di sini, ya ikut, tanya yang siapa yang ada selnya, ikut. Anda bukan mau dipindahin ke sini, bukan, ikut bersikut dari rumah ke rumah. Gitu. Rumah itu bicara tentang keluarga. Keluarga dijangkau. Di setiap keluarga ada Tuhan, amin. Di setiap keluarga ada penyembahan, ada worship. Di setiap keluarga ada takut akan Tuhan. Wow, keren.
hari ini permasalahan yang paling rumit yang ditangani oleh pendeta manapun itu permasalahan keluarga. Karena itu bagi Anda yang belum menikah, doalah sungguh-sungguh, puasa kalau bisa perlu ya. Kalau belum cukup, doa keliling. Tapi nanti doa keliling minggu nggak ibadah. Keliling ke petani, ke GPIB, BBI Rock. Orang datang ibadah worship God jelirik. Tuhan, yang sebelah sana itu baju biru, kotak-kotak itu. Jangan-jangan dia Tuhan. Rumah, keluarga-keluarga itu dijangkau dan gereja mengalami multiplikasi yang luar biasa. Kenapa? Karena selnya itu jalan. Yang ketiga, waktu sebentar lagi mau habis. Physical transformation atau transformasi badannya, saudaraku. Ini menarik, saudaraku. Ini menarik. Kok bisa ya badan kita juga mengalami transformasi? Oke, nanti kita akan lihat kebenarannya. Ayat 47 dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Menarik, kata disukai semua orang. Kenapa kok kekristenan itu menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik yang luar biasa? Bahkan Bill Hybels berani mengatakan bahwa gereja itu adalah jawaban bagi dunia hari ini. Sementara yang sebelah juga ngomong, khilafah itu juga jawaban bagi Indonesia gitu kan ya. Tapi gereja menjadi jawaban bagi dunia. Kenapa? Karena di dalamnya ada Roh Kudus, di dalamnya ada firman Tuhan yang bisa mentransformasi orang. Jadi menurutku statement itu tidak berlebihan. Disukai semua orang. Hidup yang membawa pengaruh, yang berdampak kepada orang lain. Bukan ikut arus, tapi mempengaruhi keadaannya. Hidup yang membawa pengaruh pada orang lain. Kenapa? Karena memiliki cara hidup yang berbeda. Ya. Memegang nilai yang berbeda. Beda, saudara. Ya. Dan bukannya sampai di situ terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa. Hidup menjadi produktif, berbuah. Dikatakan setiap hari, saudaraku, jumlah orang percaya ditambahkan. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Artinya orang-orang percaya yang sudah mengalami transformasi roh, transformasi jiwa, juga mengalami transformasi ragawi, di mana setiap hari itu terjadi pelipat gandaan. Orang baru yang percaya pada Tuhan itu ditambahkan setiap hari. Saudara, ini di ayat yang ke-47, ayat 41 dikatakan 3.000 orang. Modal gereja awal 3.000 orang, ya, di luar rasul-rasul ya tentunya. Tapi setelah ayat 47 dikatakan tiap-tiap hari, dan Alkitab tidak lagi menuliskan angkanya setelah pasal-pasal 3 dan selanjutnya. Artinya apa? Terjadi multiplikasi, lipat gandaan yang luar biasa. Kekristenan memiliki daya tarik karena Roh Kudus hadir. Yuk, mari kita minta Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Roh Kudus, Roh penolong, Roh kuasa, itu kalau hadir, saya percaya hidup kita itu akan berdampak bagi sesama kita. Hidup kita hanya satu kali, sayang kalau akhirnya lewat begitu saja tanpa membawa dampak kepada orang lain. Makanya saudaraku, tanah yang paling mahal di muka bumi adalah kuburan. Karena di kuburan sana terkubur orang yang potensinya, yang mestinya kalau dia pakai mungkin banyak buku yang ditulis, mungkin banyak aransemen lagu yang dia tulis, mungkin banyak sekali orang yang bisa ditolong. Tetapi itu tidak pernah dikembangkan. Kenapa? Karena tidak mengalami transformasi. Tanah paling mahal itu kuburan. Karena di sana itu terkubur orang yang semua potensinya, yang tidak selama hidup yang satu kali dijalani itu tidak pernah dikembangkan. Ayo, doa saya kita umur panjang semuanya, supaya bila usia yang Tuhan kasih itu kita memberi pengaruh di lingkungan, di marketplace kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara, saya pikir kesimpulannya,
Saya hanya punya dua kesimpulan. Yang pertama, Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan untuk mentransformasi hidup kita. Para pelayan boleh naik ke depan. Yang pertama kesimpulannya, Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan untuk mentransformasi hidup kita. Kalau bicara tentang hidup kita itu ada apa? 3 area. Rohani, jiwani, dan badani. Jadi ketika Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan, ingat, Roh Kudus itu bekerja selalu dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang aku dengar suara Tuhan, tapi tidak terkonfirmasi dengan firman Tuhan, tidak disupport dengan firman Tuhan, itu bukan Roh Kudus, pasti roh kuda. Karena ada seperti itu. Sudah beristri, sudah bersuami, tapi tiba-tiba dalam sebuah pertemuan ibadah dia dengar Tuhan bicara. Dia bilang, Tuhan bicara, oh kamu sebenarnya adalah jodoh saya. Oh celaka saudara-saudara. Pasti bukan Roh Kudus itu. Ya. Yang kedua, perubahan sejati selalu dimulai dari dalam keluar. Makanya apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Garis bawah itu. Inside out. Transformasi itu bukan dari luar ke dalam, bukan, tapi dari dalam. Hati orang harus diubahkan dulu. Kalau hatinya sudah diubahkan, maka jiwanya akan diubahkan. Dan kalau jiwanya diubahkan, maka otomatis tubuhnya juga akan bergerak mengikuti roh dan jiwanya. Makanya benar 1 Samuel ayat 16 ayat pasal 16 ayat 7. Firman Tuhan pada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tapi Tuhan concern dengan hati. Transformasi harus mulai dari hati. Amin. Selanjutnya dalam Markus 7 ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Makan sate babi panggang itu gak menajiskan Anda. Paling kolesterol naik. Itu aja. Tapi tidak membuat kita kemudian masuk neraka. Enggak. Saya setuju babi harus tetap diharamkan sampai selamanya. Bahkan sudah haram pun babi masih mahal kan. Artinya ada banyak orang yang tadinya mengharamkan babi, sekarang mulai pelan-pelan menghalalkannya. Dan saya tidak perlu screenshot foto saya, karena waktu saya makan di satu tempat yang memang jualan khusus babi, di situ juga nongkrong orang-orang yang saya pikir dia salah tempat, tapi dia ada di situ. Itu mungkin salah satu pemicu babi jadi mahal. Saudara, makanan tidak menajiskan, apa yang masuk itu nggak menajiskan kita. Yang keluar itu yang menajiskan, karena itu dari hati, saudara. Yang terakhir, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Pagi hari mari buka hati, saudara. Kalau mungkin engkau banyak pikiran, perasaanmu lagi kacau hari-hari ini, saya pikir engkau perlu transformasi, engkau perlu pemulihan dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan, aku butuh engkau ya Roh Kudus. Datang dan transformasi hidupku. Aku mau menerima firman-Mu dan aku mau memberi diriku untuk firman-Mu. Jesus, 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 jamah kami Tuhan, pulihkan kami. Mari sembah Dia. Katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Ulurkan tangan-Mu ya Roh Kudus. Ubah jiwaku, aku perlu
dunia concern dengan apa yang di luar. Mereka menghabiskan dan bahkan rela mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk menangani apa yang di luar. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya transformasi itu mulai dari dalam, dan itu butuh Roh Kudus, itu butuh firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang bisa mentransformasi seorang pelacur menjadi penginjil, seorang pembunuh menjadi rasul, seorang yang jatuh menyangkal Tuhan 3 kali, hidupnya ditransformasi, dan khotbah perdana yang memenangkan 3.000 orang, saudaraku. Bahkan orang yang sama, bayangannya pun kalau lewat kena orang yang sakit di pasar, di jalan, sembuh. Itu Petrus, saudaraku. Saya pikir hari ini kita butuh. Kalau mungkin hari ini engkau sementara mengalami pergumulan, mari datang di hadirat Tuhan. Katakan, aku butuh Engkau ya Roh Kudus. I need you. Aku butuh mujizat-Mu. Aku butuh intervensi-Mu saat ini. Saat ini ya Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, dan biarlah terjadi pemulihan saat ini Tuhan. Setiap hati yang luka, setiap jiwa yang mungkin tertekan, yang mungkin sementara tertindih oleh begitu banyak persoalan dan pergumulan, di dalam nama Yesus terima pemulihan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi breakthrough, terjadi kemenangan, terjadi kelepasan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa ya Tuhan, bila hidup kami boleh dibaharui dari dalam, dan itu akan berdampak dalam perilaku kami, dalam perkataan kami, dalam tindakan, pikiran kami, dan hidup kami yang sekali ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih buat firman-Mu, hamba berhenti di sini, tapi Roh Kudus terus Engkau berlanjut bekerja. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, tuntaskan kehendak-Mu dalam kehidupan umat-Mu, dalam kehidupan kami semua. Dipermuliakanlah nama-Mu dari sekarang sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita akan langsung doa persembahan, dan habis itu teman-teman Pestarawi akan perform untuk paling tidak beberapa lagu, 2 lagu yang akan mereka bawa di Pestarawi di Jogja. Mereka akan sajikan di sini. Jadi ini kita mendapatkan penghormatan. Jadi Anda sudah bisa menilai ini champion atau gold. Tidak ada silver. Saya sudah lihat. Jadi hanya 2, champion atau gold. Jadi kita berdoa, biarlah champion, saudara. Haleluya. Ya, kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Seberapapun yang kami kembalikan, biarlah itu menjadi berkat, dan Tuhan pakai untuk menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja lokal di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, keluarga, studi, masa depan, semuanya. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Mikael di sini yang akan menyampaikan video pengumuman untuk seminggu ke depan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, maupun teman-teman pemuda maupun remaja. Selamat datang dalam keluarga masa depan cerah Banjarmasin. Jangan malu, jangan sungkan di tempat ini, karena kita adalah satu dalam keluarga Allah. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saksikan dulu video pengumuman berikut ini. Kekuatanmu, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Jemaat Tuhan, mari terlibat juga di dalam cell group ya. Cell group itu asik banget loh. Kita bisa berbagi banyak hal di sini. Dan biasanya ada makan-makannya juga loh. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut, ditunggu ya minggu depan di cell group MDC Banjarmasin. Tuhan tanamkan di hati
semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah. Nah, itu saja video pengumuman untuk seminggu ke depan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Happy Sunday and God bless you. Saatnya kan tiba. Cek. Puji nama Tuhan, Shalom. Ada semangat sukacita pada pagi hari ini, amin. Kami dari MPG Musik Pop Gerejawi Band mewakili Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami sungguh bersyukur, bukan karena kami hebat, bukan kami pintar dalam bermain musik, tapi saya percaya semua karena anugerah Tuhan kami boleh terpilih mewakili Kalimantan Selatan. Kami meminta doa dan restu dari Bapak Saudara agar kami boleh menjadi berkat dan boleh mengharumkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mengharumkan Kalimantan Selatan. Selanjutnya kami akan menampilkan dua persembahan pujian. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Cek. Sungguh baik dan indahnya bila saudara semua diam bersama dengan rukun serta damai. Jatuh
Oke, saya mau pengen, ini kan belum dikenal ya. Jadi yang pemain drum itu siapa namanya? Pemain drumnya siapa? Pemain drumnya Henok. Henok. Terus basisnya siapa namanya? Saya nggak kenal. Doan Emily. Iya. Vokalis yang kece nih bang. Siapa? Armando, Pak. Armando. Saya Widya. Weh, dari Betani ya. Karol. Oke, Karol. Karol. Terus Saya Reno. Reno. Nah, pemain keyboardnya ini siapa ya? Tentu Anda tidak kenal kan? Saya kenal mereka, Yusak dan Ricky. Iya. Ricky GPIB ya. Ebenezer, Evata, GPIB, Betani, Evata, mana? MDC, terus Gebiro, gitarisnya mestinya MDC, lagi kerja. Anda kenal siapa gitarisnya? Bapak Haroy Saripudin. Oke, saya undang jemaat untuk paling berdiri dan kita akan mendoakan teman-teman Pesparawi. Ayo sini kita jemaat mau doain kalian supaya Tuhan menolong kalian, supaya Tuhan memberkati kalian. Ayo mari kita angkat tangan kita, ayo mari kita berdiri, kita mendoakan teman-teman kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum saya doa, ketika lagu terakhir terus kalian masukin etnis Banjar di dalamnya ya, aku tuh dapatkan impresi tuh tiba-tiba kayak aku tuh terharu bagaimana nanti kemudian orang Banjar itu bertobat dan kemudian memuji Tuhan dengan cara yang mungkin kita tidak pernah lihat sebelumnya. Itu yang saya dapat gitu. Jadi wow, kita berdoa supaya biarlah ini nyanyian kalian itu nyanyian profetis, supaya orang Banjar juga menyembah Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita berdoa bagi mereka. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini untuk teman-teman MPG yang akan mewakili Kalsel. Tuhan, kami mohon perlindungan dan berkat dan urapan atas mereka. Mulai dari Ricky, juga Yusak, juga Reno, terus Karol, terus Widya, terus Armando, terus Henok, terus Dodi, terus Haro yang tidak hadir, dan juga semua tim. Tuhan hamba mohonkan berkat Allah, perlindungan Allah atas mereka. Mereka besok akan bertolak ke Yogyakarta untuk selanjutnya akan ikut dalam acara Pesparawi. Tuhan, bila mereka datang bukan mewakili siapa-siapa, tapi mereka datang untuk memuji menyembah Engkau. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong mereka sehingga kesehatan mereka, suara mereka juga suara yang tetap terjaga dengan baik, sehingga nanti akhirnya pada saat mereka perform benar-benar maksimal adanya. Tutup bungkus mereka ya Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan Tuhan juga tutup bungkus pelihara dan kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami akan mendengar hasil yang terbaik dan maksimal dari teman-teman Pesparawi, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami sangat bersyukur buat hari ini. Sebentar kami akan pulang. Kami mau pulang dengan sukacita, kami mau pulang dengan kemenangan, dan kiranya tangan Tuhan yang kuat akan menuntun menyertai kami sepanjang minggu ini dan menolong kami sehingga apa yang kami kerjakan diberkati dengan keberhasilan, diberkati dengan keberuntungan. Bahkan Engkau jauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala malapetaka, dan kiranya tangan Tuhan Sang Gembala yang baik itu akan menggembalakan kami, menuntun kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bila berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, dan perlindungan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang sudah menerima berkat daripada Tuhan bersama, dan saya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.